daerah lain, wilayah lain ingin meniru ala-ala Klaten lah gitu. Baik. Jadi apa yang kemudian perlu dipersiapkan gitu? Karena sekilas tadi kan yang penting semua jamaah punya HPT selesai gitu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan gitu? Jadi Baik. agar punya sama gitu. Jadi satelitnya satu gitu PDM. Tentu yang prasyarat utamanya harus bisa menggerakkan ranting dalam konteks kajian. Ini penting sekali. Kan modalnya itu kalau ini lumpuh ya sudah. Kita yang khawatirkan sentrum pengajiannya tingkat cabang, tapi rantingnya nggak jalan. Artinya orang ranting datang ke cabang sholat ngaji. Ini kita khawatir. Apalagi pengajian daerahnya rame, tapi rantingnya nggak ada pengajian atau kering pengajiannya atau cabangnya juga kering, sehingga mereka berbondong-bondong ke kabupaten. Ini juga berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LPJR Channel YouTube, jumpa lagi dalam program Bicara, Bincang Cabang Ranting dan Masjid Muhammadiyah. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua PDM Klaten, Jawa Tengah, Pak Iskak Sulis. Sehat Pak Iskak? Alhamdulillah sehat Mas Ganjar, selalu sehat dan selalu bersemangat. Selalu bersemangat. Baik Pak Iskak, jadi hari ini kita akan berbicara salah satu kegiatan pengajian di Klaten ya cukup menarik ya dan fenomenal karena jamaahnya ada berapa Pak jamaahnya kalau tadi? Naik turun 7.000 jamaah. Ya. Jadi setiap pengajian lebih kurang ada 7.000 jamaah yang hadir. Namanya pengajian Tarjih Muhammadiyah Klaten yaitu. Nah, pengajian ini seperti apa gitu Pak Iskak? Jadi kita ya perlu dikenalkan dulu. Jadi namanya pengajian Tarjih Muhammadiyah Klaten dan dihadiri oleh 7.000 jamaah. Baik, terima kasih Mas Ganjar. Sesungguhnya kita tidak tiba-tiba langsung bisa berbicara tentang pengajian tarjih yang jumlahnya cukup banyak. Gitu. Jadi amanah dari anggaran dasar kita kan amal usaha yang paling pokok itu yang harus ada sesungguhnya pengajian di tingkat ranting. Kita tidak langsung berbicara tentang pengajian tarjihnya, justru ada titik-titik yang sifatnya atau mistik itu ya banyak sekali gitu di Klaten ini ranting-ranting yang bisa digerakkan untuk selalu mengadakan kajian-kajian gitu ya, yang memang menjadi amanah utama dari amal usaha ya yang ada di anggaran dasar kita, sehingga kita mendorong ranting-ranting ini juga mempunyai amal usaha yang paling pokok berupa pengajian. Ini modal yang paling besar, sehingga nanti kita akan berbicara pengajian yang di tingkat kabupaten. Nah, pengajian yang ada di ranting-ranting ini memang dari sisi kategorisasi pengajian anggota ini ada yang memang disiplin pada setiap pekan atau mingguan dengan materi yang sederhana, HPT misalnya. HPT. Gitu ya. Tapi juga ada yang 2 mingguan, bahkan kalau ranting yang tidak begitu kuat nanti bisa 1 bulan sekali. Nah, setelah itu nanti ada pengajian di tingkat cabang. Biasanya di cabang itu 2 mingguan. 2 mingguan ini memang salah satunya menyiapkan sekian banyak pertanyaan-pertanyaan atau mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di tingkat ranting tadi. Nah, puncaknya nanti adalah di tingkat kabupaten setiap 2 pekan juga. Jadi setiap 2 pekan ini kita mengumpulkan banyak yang cukup banyak. Tetapi sesungguhnya tidak hanya sekedar mobilisasi jamaahnya. Di situ kita juga ada mobilisasi ilmu karena 7.000 orang ini dengan handout yang ada di tangan, sehingga pengajiannya ya hemat kami juga serius, tapi ya tidak serius amat karena ada panduannya. Pengajian ini fungsinya salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di ranting tadi itu. Nah, sementara dengan pengajian ini juga kita bisa melakukan konsolidasi ideologis di tingkat kabupaten. Nah, konsolidasi ideologis ini menjadi penting karena pada satu titik Muhammadiyah membutuhkan mobilisasi orang, mobilisasi massa untuk menunjukkan bahwa kita ini serius dalam mengaji meskipun jumlahnya banyak. Sehingga setiap pekan Majelis Tarjih harus menyiapkan materi untuk pengajian ini. Nah, apa itu pengajian tarjih 2 pekanan? Di Klaten ini pengajian tarjih 2 pekanan ini dilaksanakan dalam konteks silaturahmi antar cabang. Jadi setiap 2 pekan pengajiannya akan berputar.
selama 1 tahun ya, liburnya di bulan Ramadan dan Syawal. Setelah Syawal selesai kita mulai lagi. Nah, di situ kita bisa bersama-sama saling ketemu dengan ranting-ranting yang lain, cabang-cabang yang lain, yang jumlahnya 26 cabang ini. Dan setelah itu 2 materi kajian dilaksanakan sebelum asar dan setelah asar. Karena pengajian ini dimulai dalam jam setengah 2 siang atau jam 13.30. Nanti asar jeda untuk sholat, jadi sudah ditata sedemikian rupa sehingga mereka sudah terbentuk dari rumah, sudah wudhu. Kemudian adzan asar, tinggal berdiri, sholat asar bersama, dilanjutkan materi yang kedua. Kita masih insya Allah istiqomah ini sebagai bagian dari mobilisasi ilmu, tetapi juga sekaligus menjadi konsolidasi ideologis di warga Muhammadiyah. Ini menjadi penting karena akan menggerakkan banyak hal. Ranting-ranting akan berlomba-lomba untuk menggerakkan pengajiannya, sehingga kalau ada pertanyaan naik ke tingkat cabang dan sampai ke tingkat daerah. Nah, yang menarik juga bahwasanya saat ini karena mungkin ada beberapa kendala bagi bapak-bapak yang mungkin bekerja dan seterusnya, pengajian tarjih ini hampir 60%-nya adalah wanita. 60%? 60 wanita. Dengan atributnya biasa, atribut Aisyah begitu ya. Kemudian tapi mereka juga tetap menggunakan handout dan belajar dengan tekun bersama-sama. Yang ketiga, bahwasanya pengajian tarjih ini juga menjadi, kalau di Jawa Tengah ada hari bermuhammadiyah, kita hampir setiap 2 pekan ini hari bermuhammadiyah terus. Selama setiap 2 pekan sekali selama hampir 1 tahun, karena liburnya di bulan Ramadan dan Syawal, sehingga mereka dari sekian penjuru kecamatan, ada 26 kecamatan ini bersama-sama bertemu di situ. Sehingga kita akan melihat ada sebuah peristiwa yang agak lucu. Waktu ada kegiatan tarjih se-Jawa Tengah di Klaten ini, memang kita tempatkan di Klaten, sekaligus saat ada pengajian tarjih. Bapak ini setelah mendengarkan cerita, kemudian mereka hanya menunggu bagaimana cara mereka ini terevakuasi dari lapangan menuju ke sepur mini masing-masing. Ini asik sekali kan, banyak sekali, sehingga agak membutuhkan waktu yang lama. Mereka bertanya-tanya kenapa bisa sampai sekian banyak mobilisasi sepur mini, atau apa namanya kalau di kota itu, kereta kelinci mungkin namanya itu, yang ditumpangi para jamaah ini. Ala kulli halin, modal kita ini sesungguhnya bukan pada 2 mingguannya, sesungguhnya pada pengajian atau mistik yang di ranting-ranting tadi, digerakkan bersama-sama untuk menuju ke cabang dan daerah. Sehingga daerah ini menjadi ajangnya itu di samping ajang ilmu, tapi ya ajang untuk silaturahmi, wujudnya ya menjadi konsolidasi ideologis itu, Mas Ganjar. Nah, di ranting-ranting itu apakah memang sudah ada misalnya utusan tarjih yang kemudian ditaruh di ranting-ranting itu, atau memang lokal dari rantingnya yang kemudian menyediakan ustadz atau? Kalau yang di pengajian rantingnya ini, agar materinya juga materi yang bisa terpantau, justru menggunakan materi yang terukur, misalnya HPT. Sehingga tidak perlu menyiapkan ustadz dari jauh. Kalau nggak HPT, ya bahan dari kajian yang 2 mingguan itu ada 2 materi ini yang di print gitu ya, sehingga mereka bawa pulang. Ini dijadikan bahan kajian di ranting-ranting mereka. Sehingga tidak perlu ustadz yang jauh-jauh, nggak perlu ustadz dari PDM, nggak perlu ustadz dari PCM, mereka bisa bersama-sama belajar, nanti bisa dikopi bersama lagi, difotokopi gitu ya. 1 orang bisa membaca itu. Nah, tentu ini ada kelemahannya, karena ketika ada pertanyaan tentu tidak bisa menjawab dengan sempurna. Nah, justru dari pertanyaan itu menjadi salah satu materi yang disiapkan oleh majelis tarjih. Bagaimana di cabang? Nah, di cabang sesungguhnya sebisa mungkin kalau ada pertanyaan di tingkat pengajian ranting nanti bisa diselesaikan di situ. Nah, pengajiannya terukur kenapa? Karena materinya jelas, HPT atau fotokopi hasil dari pengajian yang 2 minggu ini. Nah, sehingga pengajian 2 minggu ini juga mampu menggerakkan di tingkat ranting-ranting supaya bisa bersama-sama itu. Nah, seandainya setiap ranting bisa mengadakan kajian setiap pekan, itu tentu sebenarnya cukup dengan 2 materi yang diberikan di saat pengajian tarjih. Cuman masalahnya tidak semua ranting
melaksanakan pengajian pekanan ini. Catatan kami dari 389 ranting ini, angkanya sekitar 89 atau 90 yang bisa mengerjakan dalam konteks yang mingguan. Selebihnya 2 mingguan untuk anggota atau bahkan ada bulanan. Ya kita prihatin sesungguhnya dari banyak ini tidak mampu digerakkan secara bersama-sama. Tapi kita optimis kalau kita bisa merawat pengajian yang sifatnya saling terhubung antara ranting, cabang, dan daerah, tentu ini tetap bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, yang belum bisa berjalan itu karena memang ya istilahnya SDM yang untuk mengolah itu tidak ada atau seperti apa? Ya, pertama karena struktur organisasinya tidak jangkep bahasa Jawanya. Iya, tidak jangkep itu memang di ranting itu pasti ada sesuatu yang belum kuat, pasti itu. Bisa karena rantingnya ada. Tetapi misalnya ini nyun sewu ada disibukkan oleh amal usaha pendidikan misalnya. Jadi orang lebih asik pada mengolah itu, pada sungguhnya pengajian ini lebih penting. Sehingga mereka pengajiannya di tingkat bulanan atau ada pengajiannya, tapi pengajiannya pengajian umum. Pengajian umum kan sebenarnya suplemen, harus ada juga di ranting, tetapi kan bukan dalam rangka pembinaan kader ya, tetapi memang bagaimana bisa menggerakkan jamaah-jamaah di masjid-masjidnya. Kemudian yang kedua, di samping mungkin ada kendala dari sisi struktur organisasi, yang kedua memang belum bisa memahami pentingnya pengajian ranting yang dilaksanakan secara mingguan. Mereka merasa cukup dengan 2 mingguan atau 1 bulan sekali, yang datang juga para kader, tetapi juga mereka merasa cukup dengan itu. Nah yang ketiga bisa juga karena mukhariknya tidak kuat, penggeraknya tidak kuat. Kita melihat sesungguhnya persebaran kader-kader kita, misalnya ini, yang bekerja di amal usaha itu persebarannya bagus sekali di semua cabang, di semua ranting ada. Tapi nampaknya ini yang ketiga ini, kita belum menjadikan mereka ini sebagai mukharik atau penggerak. Maka tahun ini kita mencoba masing-masing amal usaha kita inventarisir siapa rumahnya mana, bekerja di amal usaha mana, database itu kita dapatkan, kemudian kita kembalikan pada cabangnya. Cabang untuk bisa menyamakan pada ranting, ini loh, ada di tempat Anda ini yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, sehingga mereka harus menjadi penggerak juga. Nah, ini butuh waktu, karena setelah coba kita evaluasi di tingkat cabang dan ranting ini, mereka pun juga harus mencari siapa orang ini. Aneh kan? Dia punya KTAM, dia bekerja di amal usaha Muhammadiyah, tapi tidak populer, nggak populis di situ. Aneh ini. Nah, ini yang perlu disapa, tetapi mereka harus mampu dan harus mau menjadi kader dan mukharik atau penggerak di tingkat ranting dan cabang itu. Tiga hal itu. Kalau sudah ketemu itu, maksudnya sudah ketemu orangnya, terus tadi kan ya harus mau menjadi penggerak. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh PDM? Ataukah ada semacam korps mubalik atau seperti apa? Nah, di luar korps mubalik, kalau korps mubalik itu orang-orang yang memang punya kesadaran tinggi untuk membantu dakwahnya Muhammadiyah. Ini orang-orang yang bekerja di AUM tapi harus kembali menggerakkan di ranting. Maka kita tidak hanya menyerukan saja. Nah, kita mencoba membangun sistem di dalam penilaian pegawai. Ini yang kita bangun. Di anak-anak kita yang ada di amal usaha Muhammadiyah yang tergabung di dalam, saya lupa komunitasnya, tapi ini guru-guru AIK, Al-Islam dan Muhammadiyah. Mereka berhimpun kemudian membuat instrumen yang nanti mendorong supaya guru-guru atau siapapun dia yang ada amal usaha ini bisa kembali, tetap bisa diukur. Namanya khidmatku. Ya. Itu isinya adalah saya bekerja di amal usaha X, nanti pulang karena ada beberapa item yang harus mereka penuhi. Misalnya mengikuti pengajian di rantingnya. Sudah kayak anak-anak, enggak apa-apa, tapi ini harus kita paksa. Supaya mereka tahu persis bahwa di sana itu ada orang yang berjuang, sementara tidak di amal usaha. Nah, bayangan kita nanti mereka ini lapor ke ranting, kemudian menjadi bagian dari ranting itu, dan bahkan menjadi penggerak. Maka kita alat ukurnya dengan itu tadi, misalnya dengan khidmatku ini. Nah, dari sini nanti para pimpinan amal usaha akan membaca. Portofolio itu terbaca di situ. Dia benar-benar nggak datang ke sana. Kita masih terus mencoba
Misalnya di luar amal usaha pendidikan misalnya. Ini kan yang memang orang-orang profesional yang waktunya juga terbatas. Misalnya rumah sakit ini nggak mungkin terlibat langsung di dalamnya karena mereka modelnya shift ya, misalnya 1 hari 8 jam misalnya, sehingga mereka harus dengan cara yang berbeda. Begitu. Oke. Nah, jadi kita kembali ke forum yang besar tadi ya Pak, Baik. dari Tarji tadi. Apa yang kemudian artinya yang ya katakanlah PDM Klaten rasakan itu dengan adanya Tarji ini gitu. Artinya apakah kemudian apa ya istilahnya jamaahnya kemudian bisa dirangkul semuanya dengan ini? Apa yang kemudian menggerakkan apa saja sih dari pengajian Tarjih itu? Baik. Yang paling pokok sesungguhnya mereka pulang ini ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan di tengah masyarakat. Oke. Jadi pengajian Tarjih ini karena sifatnya juga konsolidasi ideologis, mereka pulang ini konteksnya malah lebih bangga menjadi pimpinan, menjadi anggota Muhammadiyah dan menggerakkan itu. Jadi semacam Kategorisasinya ini semacam kulaan gagasan gitu. iya, Kulaan iya, karena mereka bersentuhan dengan cabang yang lain dan lain yang lain, mereka berdialog. Catatan kita tidak hanya para pengurus yang datang ini, bahkan anggota pun mereka datang dan ini nggak masalah. Karena memang ini konsolidasi betul, konsolidasi ideologis. Nah, yang kita dapatkan yang kedua, secara intuitif mereka ini mulai terbentuk mentalitasnya. Misalnya ini, kalau ada sesuatu berkenaan dengan akidah dan ibadah, gitu ya, yang mungkin mereka akan menanyakan sesuatu gitu ya, maka rujukannya pasti, oh Tarjih bagaimana? Oke. Kalau di Tarjih HPT misalnya tidak ada, tentu mereka akan mengkajinya disampaikan kepada Majelis Tarjih tingkat kabupaten. Ini nanti akhirnya terbentuk pola, ini yang kita sebut satelit. Pola bagaimana dari ranting ini sampai ke cabang, kemudian nanti pusatnya di daerah ini, semuanya bareng-bareng. Pertanyaannya, tempatnya tabligh di mana? Mungkin kira-kira seperti itu. Iya. Nah, Mas Ganjar, tabligh kita ini nanti dia harus mampu mengembangkan tidak dalam konteks ketarjihannya, justru menyampaikan dari hasil-hasil tarjih ini dalam bahasa-bahasa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat lebih umum. Ini PR kita. Saya sering matur, teman-teman tabligh, ayo kita tantang membangun metode dan mengeksplorasi metode yang berbeda. Yang Anda bawa, putusan tarjih nggak masalah, tetapi bagaimana sampai pada masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah. Ini kan agak relatif sulit. Kenapa sulit? Karena memang Klaten ini seperti rata-rata daerah di Jawa bagian selatan misalnya, ini kan dari sisi kulturnya kan kuat sekali. Maka dakwah Muhammadiyah pasti harus ada metodologi yang berbeda dan khusus untuk sampai ke mereka. Kalau masyarakat urban mungkin ya lebih mudah ya. Tapi kalau yang orang-orang desa ini memang perlu dengan sentuhan tertentu. Ketemulah KMM tadi itu, Kop Mubalik Muhammadiyah, yang ini baru kita bangun lagi. Di tingkat cabang ada, tetapi belum terkonsolidasi di tingkat kabupaten. Ini yang coba kita bangun. Jadi termasuk KPI-nya Muhammadiyah yang di Jawa Tengah ini salah satunya KMM ini. Kategorinya KMM, kemudian jumlahnya nanti berjenjang terus. Kita mencoba untuk mentargetkan setiap cabang ini, KMM juga harus jalan, sehingga nanti teman-teman di kabupaten ini tinggal memotivasi dan mendorong teman-teman di cabang biar bergerak lebih cepat lagi. Nah, misal ini Pak, jadi daerah lain atau wilayah lain pengen meniru ala-ala Klaten lah gitu. Baik. Jadi apa yang kemudian perlu dipersiapkan gitu? Karena sekilas tadi kan yang penting semua jamaah punya HPT selesai gitu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan gitu? Jadi baik, agar punya sama gitu. Jadi satelitnya satu gitu PDM. tentu yang prasyarat utamanya harus bisa menggerakkan ranting dalam konteks kajian. Ini penting sekali. Kan modalnya itu kalau ini lumpuh ya sudah. Kita yang khawatirkan sentrum pengajaran tingkat cabang, tapi rantainya nggak jalan. Artinya orang ranting datang ke cabang semua ngaji. Ini kita khawatir. Apalagi pengajian daerahnya rame, tapi rantingnya nggak ada pengajian atau kering pengajiannya atau cabangnya juga kering, sehingga mereka berbondong-bondong ke kabupaten. Ini juga berbahaya. Pokoknya modalnya dari ranting ini dulu. Kalau ranting bisa digerakkan, maka tentu akan lebih mudah membuat pengajian di tingkat cabang, apalagi di tingkat kabupaten. Nah, yang kedua, materi ini
mereka tidak harus punya HPT kok. Misalnya terpaksa tidak ada dengan materi yang 2 mingguan ini loh. Ini setiap 2 mingguan Majelis Tarjih itu memproduk 2 bahan kajian. Kebetulan kalau kita mencetak, alhamdulillah tidak ada kendala cetak mencetak ya. Artinya ada ya yang infak itu ada saja kami Sponsor sudah nanti lah. ya Sponsor kami dicetak di tempat kami. Nanti tidak membayar misalnya. Ini kan sudah karena memang ya sudah bagian yang luar biasa besarnya. Begini Mas Ganjar, Ya. tentu kan tidak serta-merta ini tiba-tiba besar tidak. Maka bagi saudara kita yang ada di daerah lain yang ingin bersama-sama untuk membesarkan persyaratan melalui pengajian, tentu kita mulai dari bagaimana kita bisa mendorong dan membangun ranting ini akan kajiannya bisa berjalan. Maka di LPCR kita menginginkan ada kajian setiap pekan dengan harapan biar 1 kali jalan kan, 1 pekan ada pengajian anggota sekaligus pimpinannya juga ketemu bersama-sama setelah pengajian ini kemudian rapat, nggak usah lama-lama, maghrib sampai isya. Jamaah maghrib kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Setelah itu isya pasti nih para pengurusnya akan istirahat untuk bisa berbincang-bincang. Itu rapat namanya. Nah, modal yang banyak ini, ranting-ranting ini kan nanti yang akan coba kita mobilisasi di cabangnya masing-masing, kemudian naik lagi. Saya memang membayangkan bagaimana kalau cabangnya ini rantingnya tidak banyak. Justru kan mudah malah. Jadi menggerakkan mereka dalam konteks kajian di tempat ranting masing-masing. Maka dalam hal ini masjid menjadi modal yang paling pokok. Nah, ke atas nanti dari cabang kemudian sampai ke daerah tentu mereka akan bisa bersama-sama. Di Kudus ini ada pengajian setiap pekan, kebetulan anak-anak PDPM juga yang mengelola, kemudian nanti 2 atau 3 pekan berikutnya adalah langsung PDM itu juga luar biasa bagus. Itu ada biasanya di angka 500 sampai 700, bahkan kalau pas pengelolanya PDM bisa di angka lebih dari itu. Di tempat-tempat lain juga sama. Tapi yang agak sulit memang konsistensi, istiqomah di dalam mengelola pengajian itu. Pakai handout, materinya jelas, sehingga Majelis Tarjih ini setiap pekan harus ketemu. Kalau di Klaten ini setiap malam Selasa gitu, sampai malam gitu mereka mengkaji gitu. Ya karena materi-materinya pasti harus khas Muhammadiyah, disusun dengan manhaj yang runtut dan seterusnya. Nah, sehingga yang diperlukan kalau nanti pengajian ke arah yang banyak di tingkat kabupaten ini tentu mempersiapkan rantingnya ini. Prinsipnya sesungguhnya kita ingin ranting dan cabang itu tidak disebutkan hanya dengan amal usaha non pengajian. Justru nanti lebih penting lagi ketika mengelola pengajian ini menjadi bagian yang pokok dari ranting. Bolehlah amal usaha yang lain harus maju ya, tetapi kajian ini harus dipelihara betul. Bukankah kita punya banyak sekali masjid-masjid yang harus dikelola di ranting-ranting itu, satu ranting bisa 5-6 masjid gitu ya. Sehingga modalnya memang banyak. Sesungguhnya memang harus mengembangkan ranting dulu, Mas. Oke. Iya, Ranting yang paling iya, ini paling penting. Maka Mas Ganjar sering bicara itu ranting itu penting itu memang beneran. Oke, baik pemirsa, inilah bincang kita hari ini dengan Pak Ishak dari PDM Klaten dengan pengajian tarjihnya yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi dan kita tutup. Kita ketemu lagi di program bincang episode selanjutnya. Fillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.